Oh, udah kelihatan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 dengan tema peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wanita karir di desa. Tepatnya di Bantul, Gunung Kidul, dan Magelang. Beranggotakan kelompok 1 Umi Latifah, 2 Tri Pujianti, 3 Rofif Zuhdi Mahmud Pradana, dan saya Puspa Rinaldo Bintang Samudra. Abstrak. Perubahan sosial budaya Indonesia cenderung menciptakan pola pikir baru, nilai-nilai budaya patriarki dan kemudian berubah dalam kehidupan perempuan. Perempuan mulai mengumpulkan nilai-nilai ini jauh lebih penting untuk memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi peran yang diberikan sebagai seorang wanita. Hal ini dapat diartikan bahwa wanita juga mampu mengembangkan potensi diri, tidak hanya dalam lingkup domestik, namun juga ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan terhadap kehidupan bermasyarakat sebagai wanita karir di desa, budaya patriarki, dan perspektif orang awam terhadap wanita karir di desa. Untuk itu, maka metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa desa, tepatnya di Bantul, Gunung Kidul, dan Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah tidak berpikiran patriarki karena zaman sudah maju membuat pemikiran mereka semakin terbuka. Namun kemungkinan besar dari perspektif orang awam yang tidak terekspos atau masih ditutupi sebab adanya budaya yang tidak mau mengumbar kejelekan. Kami menggunakan 3 kata kunci, yaitu wanita karir, patriarki, dan persepsi perempuan. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Tri Pujianti. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Mbak Tri Pujianti. Gambarnya yang nggak terlihat. Boleh di-scroll. Di bagian hasil penelitian. Halo? Mbak Tri Pujianti, Boleh di-scroll ke bawah lagi, Mbak. Di hasil penelitiannya. Scroll ke hasil penelitian. Nah. Bawah lagi, Mbak. Boleh di-scroll ke bawah lagi, Mbak Latifah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Nah, peran dan kedudukan perempuan dalam sistem patriarki telah menjadi pola pemikiran umum di mana tidak hanya berlaku bagi perempuan di berbagai daerah, tetapi telah menjadi pemikiran mayoritas yang membentuk pandangan. Hal ini dapat terlihat dari cerita-cerita sinetron yang menggambarkan peran perempuan hanya terpaku pada 3M, yaitu masak, manap, dan macak atau berjandan. Sistem budaya patriarki merupakan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung posisi kesetaraan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Nilai-nilai tersebut cenderung memanjakan dan menikmatkan laki-laki serta menempatkan perempuan pada posisi nomor 2 di bawah kekuasaan laki-laki. Nah, untuk persepsi
tradisional masih menganggap bahwa sudah menjadi kodratnya perempuan itu tunduk pada laki-laki. Peran perempuan hanya sebatas pada wilayah domestik, yaitu melayani dan mengurus rumah tangga. Jika perempuan yang harus terlibat dalam sektor ekonomi itu hanya untuk membantu suami karena gaji yang tidak mencukupi sehingga hanya alasan secara ekonomi saja, yaitu sebagai pencari nafkah tambahan dan bukan untuk mengembangkan kemampuan perempuan dalam sektor pabrik. Yang mempunyai persepsi lebih modern beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuannya dan berbagai sektor kehidupan. Penulis sadar bahwa persepsi terhadap nilai-nilai budaya tersebut bukanlah satu-satunya faktor pengembangan potensi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Namun demikian, dari uraian tersebut tetap ada kaitannya atau hubungan yang erat antara persepsi perempuan pada nilai-nilai budaya patriarki terhadap proses pengembangan potensi diri perempuan. Dalam kenyataannya, hal ini sudah terwujud dalam pola pemikiran yang ditemukan penulis dari hasil wawancara di lapangan. Hal ini dapat diartikan bahwa persepsi perempuan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam sistem budaya patriarki masih mempunyai peran dalam proses pengembangan potensi diri perempuan itu sendiri, walaupun hal ini hanya berlaku pada hal-hal tertentu saja. Sampai saat ini, budaya tersebut, meski dengan kualitas yang berbeda, masih menempatkan perempuan sebagai sosok kelas 2. Perempuan dipandang lebih utama untuk berkiprah di sektor domestik, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan menganak. Jika perempuan harus bekerja di sektor pabrik, ini pekerjaan sesuai dengan kodratnya. Perempuan hanya tetap saja sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Yang singkat dapat diartikan bahwa budaya patriarki terhadap wanita karir ini cukup kental dengan minimalisasi partisipasi perempuan di dunia pabrik. Selanjutnya, budaya patriarki terhadap perempuan akan disampaikan oleh Mas Wafid. Budaya patriarki terhadap perempuan. Yang pertama adalah ketidakadilan gender. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat. Tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur adalah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Lalu poin yang kedua itu adalah marginalisasi, yaitu adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya yaitu dengan menggunakan asumsi gender. Dan dengan hal itu, anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja di luar rumah, seringkali mendapat anggapan bahwa ya seperti hal yang tadi disampaikan, dimarginalisasikan. Contohnya guru TK, perawat, pekerja dinilai sebagai pekerjaan rendah sehingga berpengaruh pada tingkat gaji atau upah yang diterima. Dan masih banyaknya pekerja perempuan pabrik yang rentan terhadap PHK karena tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan gender. Poin yang ketiga itu adalah stereotip atau stigmatisasi. Semua bentuk ketidakadilan gender sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan perempuan. Stereotip itu sendiri berarti memberikan citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah
atau sesat. Pelabelan pada umumnya dalam dua hubungan atau lebih seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari kelompok atau dari satu kelompok atau kelompok lainnya. Seperti halnya bila seringkali pelabelan negatif ditembakkan kepada perempuan. Contohnya yaitu dianggap cengeng, dan malah kalau sudah dianggap cengeng malah suka digoda. Perempuan tidak rasional, memakai emosional. Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting. Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan, dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Lalu poin yang selanjutnya yaitu adalah subordinasi. Subordinasi suatu penilaian atau anggapan yang bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milahkan peran gender laki-laki dan perempuan yang dianggap bertanggung jawab. Perempuan yang dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan pabrik atau produksi. Lalu poin yang selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan ini artinya tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Perempuan dianggap peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki dianggap maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani, dan sebagainya. Namun sebaliknya dengan perempuan dianggap lembut, lemah, penurut, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan tersebut, namun pembedaan karakter tersebut dapat melahirkan tindakan kekerasan dengan pangkal stereotip tadi akan memunculkan kekerasan yang menimbulkan pemikiran bahwa wanita itu perempuan itu lemah, yang bisa diartikan dapat diberlakukan dengan semena-mena. Seperti contohnya kekerasan fisik, seperti suami terhadap istrinya dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemukulan, eksploitasi seks terhadap perempuan, dan pornografi. Lalu poin yang terakhir adalah beban ganda, double burden. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Seperti halnya dalam keluarga bila ada suami dan istri, suami kerja di luar, namun istri mendapat peran yang bila istri menjadi wanita karir, maka akan memiliki peran yang peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umi. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang pandangan masyarakat awam terhadap wanita karir. Dalam wawancara yang telah dilakukan, kehidupan bermasyarakat di dalam desa memiliki norma dan berbagai tradisi yang masih tradisional, apalagi terhadap masalah perempuan yang dianggap memiliki hak yang berbeda dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga fenomena wanita karir menjadi hal yang baru di kehidupan bermasyarakat di desa yang sangat berseberangan dengan tradisi dan norma, sebab wanita karir menjadi pembuktian bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hak perempuan, hal ini dapat diringkas bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dalam keadaan mereka merdeka dan egalitarian dalam kemuliaan dan keunggulan yang diberikan oleh Tuhan.
Oleh karenanya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan semata-mata atas pertimbangan kelamin pada saat melakukan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan keluarga atas prinsip persamaan dan keadilan. Sebagai makhluk sosial, perempuan punya hak hidup mereka dan memperoleh hak keamanan yang sama dengan laki-laki. Bahkan lebih jauh, Islam melarang berbagai bentuk penyiksaan, kekerasan, dan pemberlakuan perempuan yang tidak sesuai dengan kehormatannya. Bagaimanapun, setiap perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama di depan. Selanjutnya Mas Puspo. Analisa dan diskusi. Setelah melakukan kegiatan observasi, dalam hal ini wawancara terhadap beberapa wanita karir dan wanita awam di berbagai desa, Bantul, Gunung Kidul, dan Magelang, kami bisa mendapatkan poin-poin penting di dalamnya. Pada zaman sekarang, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju, pemikiran setiap orang tentunya semakin terbuka, tidak terkecuali pemikiran seorang wanita. Budaya patriarki yang menempatkan wanita di posisi mendampingi saja, bukan sebagai sosok sentral di rumah tangga, kini seiring berjalannya waktu sudah mulai ditinggalkan. Wanita di zaman sekarang sudah memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya wanita yang bekerja di sektor strategis di masyarakat. Wanita di zaman sekarang sudah bisa bersaing sehat dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya pekerjaan. Namun, prakteknya di masyarakat masih banyak bentuk diskriminasi terhadap wanita yang bekerja. Dalam hal ini, setelah melakukan berbagai kegiatan observasi, kelompok kami memiliki saran kepada para wanita yang berkarir, yaitu jangan takut untuk berbicara, bisa kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, ataupun kepada keluarga bila terjadi tindakan yang tidak sesuai ketika wanita sedang bekerja. Hal ini selaras dengan teori pilihan rasional yang juga disebut teori tindakan rasional atau teori pilihan. Aliran pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa individu memilih tindakan yang paling sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Teori pilihan rasional digunakan untuk memodelkan manusia pengambilan keputusan. Para pelaku wanita karir memilih jalan mereka untuk kedepannya yang lebih baik atas banyaknya kebimbangan dalam pilihan hidup dengan menambah beban dalam artian peran ganda demi untuk kehidupan mereka. Berlangsung dengan banyaknya hiasan diskriminatif terhadap perempuan. Di samping itu, selaras juga dengan teori modernitas cair yang menjelaskan bahwa tiap pribadi harus bisa merubah keadaan sosial mereka dengan cara mendobrak suatu keadaan mengekang dan juga membatasi atas banyaknya perilaku atau suatu budaya diskriminatif terhadap perempuan. Bisa lanjut? Sekarang bagian kesimpulan. Setelah melakukan kegiatan penelitian ini, kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa perkembangan zaman sangat berpengaruh terhadap posisi wanita dalam kehidupan. Sesuai tema yang kelompok kami angkat, yaitu tema tentang wanita karir. Di masyarakat sendiri, dinamika pandangan mengenai hal tersebut bisa dikatakan ada yang pro maupun kontra. Akan tetapi, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal ini, wanita bisa menepati peran-peran yang strategis di masyarakat. Budaya patriarki yang sudah tidak sesuai zaman, hendaknya bisa ditinggalkan. Selagi wanita mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan seimbang dan baik, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir, tidak ada salahnya hal tersebut dapat dilakukan. Wanita perlu berani berbicara apabila terjadi tindak diskriminasi kepada dirinya. Dalam hal ini, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu bersinergi agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing bisa terlaksana dengan baik. Wanita di zaman sekarang harus berani untuk lebih berkontribusi dalam kehidupan baik di keluarga dan masyarakat dengan catatan sesuai dengan koridor nilai, norma, dan aturan negara yang berlaku. Selanjutnya, daftar pustakanya. Ya, ini daftar pustakanya, bisa dilihat sekilas dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Puspo, maaf ya tadi Ya Pak. ada terjadi. Tapi apa? Udah
bagus sih, cuma itu apa? Di sini tuh banyak sekali kutipan gitu. Entah itu posisinya ada di latar belakang masalah, entah itu posisinya ada di hasil juga ada banyak gitu. Dan itu normatif banget itu loh, itu untuk kutipan-kutipannya itu. Nah, kalau ini kan masih pada standar pada di 10 halaman tadi, saya cuma minta untuk itu di hasil itu loh. Di hasil itu kan masih banyak sekali kutipan yang ada di buku itu. Di hasil dan temuan itu. Di bab itu dikeluarkan yang kutipan-kutipan buku itu pure dari hasil dari wawancara teman-teman atau data yang dikumpulkan. Itu kan udah dibuat tema-tema pembahasan di sana. Nah, saya menemukan di grup ini itu banyak sekali yang masih kutipan-kutipan konsep-konsep itu di bahasan hasil dan temuan dari itu dikeluarkan semua yang di situ dia pure dari data temuan itu ya data temuan. Kalau di situ sebutkan aja jelas, jangan berbagai desa di Bantul dan sebagainya gitu. Maksudnya ada berapa desa di mana gitu. Model metodologi memperoleh datanya ini seperti apa? Ataukah tadi sama seperti Google Form, kemudian disebar dan seperti itu. Nanti dijelaskan kalau memang itu Google Form, model pertanyaannya itu seperti apa. Jangan nanti sama seperti kuesioner tadi itu. Pertanyaan terbuka, kemudian siapa yang dijadikan informan di dalam penelitian ini. Mungkin perempuan yang wanita karir itukah? Adakah orang tua dari wanita karir itukah? Ada suami dari wanita karir yang ada di pedesaan itukah? Tuh, kategori-kategori itu juga harus dimunculkan di metodologi. Itu ya. Jadi jelas, pokoknya itu ambil beberapa desa di kabupaten tadi itu dengan skema yang seperti apa pembagiannya. Pokoknya di desa di Bantul itu ada berapa informan, jadi nanti porsinya jelas. Jangan nanti menyebutkan di Bantul, di Sleman, di ini, tapi nanti di Bantul cuma 1 orang tok. Apakah dia bisa dibandingkan dengan Sleman yang ambilnya umpamanya 5 orang atau 10 orang, kan akan susah. Pokoknya nggak apa-apa di desa itu kan wanita pedesaan toh berarti toh. Wanita pedesaannya dan sebagainya itu tadi. Nah, ketersebarannya tadi itu informannya itu seperti apa? Itu. Pokoknya dia diambil dari ini wanita karir. Oh ya ini suami dari wanita karir itu. Oh ya ini orang tua dari wanita karir itu. Kemudian dari per wilayah tadi itu pembagiannya seperti apa? Itu ya. Itu cukup itu aja. Tapi untuk secara data dan lainnya udah sangat kaya sekali. Hanya ini kalau di sini itu mengurangi atau memindah konsep yang tadi itu. Banyak sekali dikutip dari buku ini langsung tempel. Buku ini tempel itu. Nah itu Iya, Pak. apa? Tapi cara itu loh mengaitkan antara kutipan tadi itu loh yang perlu dipertimbangkan. Itu ya. Pak, izin menambahkan, Pak. Nah. Nah, Intan kelompok kami kan sudah melakukan wawancara, Pak. Wawancara secara langsung. Nah, itu bentar, Pak. Ya, Wawancara secara langsung tuh, Pak. Di desa saya, desanya Mas Rofif, desanya Mbak Latifah sama Mbak Tri. Nah, itu ada pertama wanita karir sama wanita awam. Jadi kami sudah memiliki datanya berupa video, tapi video suara Pak audio. Dan nanti kan sudah kurangannya tadi memasukkan di analisis datanya toh Pak. Nanti kami akan benahi Pak. Pokoknya dijelaskan di dalam metodologi itu, di dalam metodologi Oh ya. itu. Nah tentang tadi itu desa-desa yang di tempat Mas Fosfo, Mbak Tri, Mbak Srofib tadi itu di masing-masing itu yang dijadikan informan itu loh. Keterwakilan antara wanita karir sama wanita yang tidak karir itu keterwakilannya seperti apa digambarkan di metodologi. Itu ya. Baik, Pak. Kan masuk dalam teknik penentuan informan kan. Teknik sampling gitu. Terus seperti apa nanti? Biar kita punya gambaran. Oh ya, itu kok penelitiannya kok di 3 kabupaten, dan di situ di desa-desa. Apakah itu mewakili? Ya, nanti kan saya bisa melihat di metode ini itu. Oh ya, ini ternyata di 3 desa keterwakilan ini di masing-masing desa itu ada orang ini loh sebagai informan. Ini ada ini. Punya gambaran itu aja. Iya. Monggo Mbak Tri Pujianti. Tadi resen. Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk informannya itu ada batasan minimal nggak, Pak?
Kalau di kualitatif itu tidak ada batasan, tapi tidak boleh satu gitu. Ini jatuhnya kan opini kan. Kalau satu itu opini, umpamanya karakter yang dalam satu pertanyaan itu harus ditanyakan pada informan yang memiliki karakteristik lebih dari satu. Umpamanya tadi wanita karir itu ya. Wanita karir tadi itu nggak boleh hanya satu saja. Itu harus ada pembanding lainnya. Entah itu di tempatnya Mas Raufik atau Mbak Tripujiani atau Mas Puspo. Tuh. Jadi nanti ada proses validasi kalau kita bicara validasi itu. Nggak boleh dalam satu penelitian itu dalam kategori yang sama, model tipe yang sama ya, tipe yang sama informannya itu hanya satu aja, itu perlu ditanyakan. Kecuali umpamanya dalam satu pertanyaan itu bisa berlaku pada beberapa kategori. Pokoknya tokoh masyarakat itu biasanya kan cuma Mbah Dukun itu kan cuma satu aja yang diregani itu cuma satu aja. Kita nggak bisa menghadirkan itu Mbah Dukun lainnya. Tapi kan dengan pertanyaan yang mungkin yang sama itu bisa diutarakan kepada Mbah Dukun atau dia itu kepada masyarakat pada biasanya. Itu juga bisa masuk. Yang penting tidak satu lah itu informan itu. Jadi karakteristik yang tadi karir, awam dan sebagainya itu tadi. Awam jangan satu orang, paling nggak ada 2 atau 3 orang yang nanti bisa dikomparkan antara jawaban itu. Itu ya, Mbak Tripujianti. Baik Pak, terima Untuk kasih. ini sama seperti di kuantitatif, semakin banyak informan maka juga akan semakin data itu valid kan. Untuk penarikan kesimpulan kan semakin kaya informan itu kan semakin juga datanya itu kan semakin banyak dan semakin bisa divalidasi itu loh. Tapi kalau di situ sama maunya datanya itu sedikit ya nanti tidak keterwakilannya juga akan lemah juga gitu. Yang penting ada tuh, saya skripsi dulu itu cuma 9 orang. Skripsi. 9 orang, tapi saya membaginya, umpamanya saya karena penelitian di pada masyarakat miskinnya ada 3 orang, masyarakat miskin yang dia menyelenggarakan pernikahan dalam waktu besar loh, kalau dulu itu 3 orang, kemudian masyarakat yang mampu secara ekonomi dia 3 orang, nanti masyarakat dalam kondisi menengah nanti 3 orang. Tuh, untuk melihat perspektif terkait tentang upacara pernikahan adat Jawa itu bagi mereka itu seperti apa gambarannya dan beban di ekonominya seperti apa. Pasti kan dari berbagai ini orang ini kan memiliki pandangan yang berbeda. Kategori yang bikin saya ambil 3 orang biar nanti bisa melihat juga di antara masyarakat miskin itu nanti data itu bisa di-compare gitu. Untuk membandingkan juga bisa antara masyarakat miskin dan mampu dan yang itu compare-nya juga bisa. Bisa pada compare kategori yang setipe atau bisa mengcompare dengan kategori yang lintas tipe. Ataukah ditemukan data yang sama atau berbeda di atas antara lintas tipe itu juga di dalam satu kategori yang sama itu sama atau beda. Ini itu. Caranya seperti itu. Makanya purposive sampling di dalam kualitatif itu penting untuk menentukan informan itu kategori yang seperti apa yang dijadikan sumber data. Itu menjadi penting. Itu ya. Oke. Ada Baik, lagi? Pak. Pak, tantangannya itu tadi, data yang sudah didapatkan tadi itu diformulasikan di hasil itu di dalam kolom-kolom nanti itu akan seperti apa. Dan yang konsep-konsep tadi itu dikeluarkan. Tadi itu bisa dimasukkan ke kerangka teoritis dan sebagainya. Kelihatannya catatan saya juga kayak gitu kan. Ini masukkan ke kerangka teoritis. Itu dari saya referensi juga udah kuat, udah banyak referensinya. Baik Pak. Jadi itu ya dari saya untuk teman-teman, untuk UAS kita istilahnya sudah selesai sebenarnya. Cuma itu teman-teman punya kesempatan kalau mau dikirimkan langsung ke saya akan saya terima. Tapi kalau mungkin ada perbaikan lagi ya nanti 1 minggu itu di sesuai jadwal perkuliahan nanti itu dikumpulkan ke saya. Itu ya. Nanti akan saya buatkan link gitu untuk pengumpulan itu. Ya, dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata saya minta maaf. Untuk pertemuan kita pada 1 semester ini juga saya minta maaf kalau ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak Pak Agus. Sama-sama. Ya, Mbak.